ribu. Oh, minta bayaran ya anak nih. Cuci baju 35.000. Kayak di laundry aja sama anak ini. Aduh, anak ini gimana sih maksudnya? Jul, Iya Mami, ada apa lagi Mami? maksudnya apa? Kau mau minta upah gitu? Iya toh Mami, kan aku kan capek gini-gini suruh main-main terus. Aku tuh main-main, tapi malah disuruh-suruh terus. Kan aku juga males, gak mau. Oke, kalau gitu Mama setuju. Deal ya? Oke Mami. Aduh ini tuh kotor banget. Tapi untung yaudahlah, udah gue bersihin, gak apa-apa lah. Mami, aku udah selesai cuci piring. Oke, tadi cuti berapa ya? 25.000 ya? 25 Mami. Nih. Udah. Makasih Mami, I love you. Apa Ki? Wait. Biaya melahirkan 20 juta. Biaya perawatan 100 juta. Biaya sekolah aku 150 juta. Tapi itu semua udah lunas dibayar pakai cinta. Mami. Kan maksudnya Mama nggak pernah minta apapun dari kamu. Biaya dari kecil sampai kamu sebesar ini, Mama nggak pernah minta sama kamu juga. Mama lakukan itu dengan tulus, dengan cinta, supaya kamu bisa tumbuh jadi anak yang baik, yang suatu hari kelak kamu bisa berguna buat orang tua. Jadi, kamu belajar sesuatu nggak? Mami, aku belajar. Selama ini Zul salah. Mami udah balas semua kebaikan Zul. Zul baik banget. Mami baik banget sama Zul. Zul gak kuat. Zul salah sama Mami. Mami, Zul minta maaf. Zul sayang Mami. Mami juga sayang sama Jul. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Di dunia ini ada satu pekerjaan yang sebenarnya tidak menyenangkan. Karena pekerjaan ini pekerjaan yang tidak digaji. Tapi pekerjaannya berat sekali. Apapun harus bisa dikerjakan di pekerjaan ini. Pekerjaan yang menguras banyak tenaga, pekerjaan yang menguras banyak, bukan tenaga lagi, uang juga, waktu juga. Bekerjanya 24 jam dalam 7 hari dan dikalikan 1 tahun. Tidak ada berhentinya dan tidak ada gajinya. Pekerjaan itu adalah menjadi seorang ibu. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa menjadi seorang ibu itu tidak mudah ternyata. Atau menjadi orang tua bagi anak itu tidak mudah. Ini pekerjaan yang sangat susah. Kenapa? Karena sebagai orang tua itu harus mereplikakan bentuk kasih Tuhan kepada anak itu seperti apa. Saya pernah mendengar ketika waktu masa penciptaan. Jadi ketika bumi dan segala isinya diciptakan, alam semesta semuanya diciptakan, saya tiba-tiba keingat seperti orang tua dengan anaknya. Sebelum manusia dijadikan, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dulu.
mulai dari matahari, kemudian benda-benda penerang di langit, kemudian menciptakan air daratan dan tumbuh-tumbuhan binatang dan buah-buah yang boleh dimakan oleh manusia. Baru setelah semuanya itu sudah selesai, baru setelah semuanya itu sudah tercipta, yang terakhir baru menciptakan manusia. Seperti seorang ibu, seperti orang tua, ayah dan ibu ketika menantikan anaknya lahir. Ketika dalam kandungan disiapkan ada tempat tidur, disiapkan sudah nanti ada popok, disiapkan nanti ada mainan, disiapkan ada baju, ada penghangat dan semuanya perlengkapan bayi disiapkan, padahal bayinya belum hadir. Tapi disiapkan sebegitu rupa, dan ketika bayinya hadir dan semuanya sudah tersedia, mau tidak mau sebagai orang tua kita harus mereplikakan wujud Tuhan dalam hidup sehari-hari. Lewat apa? Lewat kasih sayang dan cinta kita. Kita tidak bisa memilih, kita diberi anak yang seperti apa, kita tidak bisa memilih. Anak yang dititipkan oleh Tuhan buat orang tua, tidak bisa kita memilih akan jadinya seperti apa, tidak bisa kita memilih bentuknya seperti apa, tidak bisa. Tapi kewajiban yang harus dilakukan orang tua, tetap mengasihi, tetap menyayangi, apapun bentuknya, apapun yang terjadi. Saya pernah mendengar satu cerita ini. Ada satu keluarga muda. Keluarga muda ini menginginkan seorang anak. Dia menikah sudah cukup lama. Ketika dia menikah, terus mereka berdua berdoa untuk mendapatkan anak. Di tahun yang pertama mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong aku pengen punya anak. Kami sudah menikah 1 tahun. Di tahun yang pertama pernikahannya tidak terjadi apa-apa. Di tahun yang kedua mereka berdoa, Tuhan sudah 1 tahun lebih ini menginjak tahun yang kedua, kami pengen punya anak, tolong anugerahi kami anak. Tahun yang kedua berlewat, ternyata tidak punya anak. Tahun yang ketiga kemudian mereka bertambah berdoa. Berdoanya biasanya cuma waktu pagi dan ketika malam berdoa, tapi ini ditambah jam doanya. Ketika mereka lagi sembahyang, mereka berkata berdua sepakat, kami menginginkan anak. Tahun yang ketiga tidak terjadi apa-apa. Tahun yang keempat berlangsung juga berdoa lebih getol lagi, tapi tidak terjadi. Tahun kelima begitu juga. Tahun keenam mereka sudah pasrah, Tuhan terserah. Kami sudah berdoa 6 tahun tapi tidak dikasih anak. Kami sudah berdoa begitu rupa dengan sungguh-sungguh, kami tidak dikasih anak. Sakitnya yang laki-lakinya, yang suaminya berkata, sudahlah, mungkin kita tidak bisa punya anak. Sudah, aku sudah hopeless, aku sudah tidak punya harapan lagi. Tapi sang istri berkata, sudah, jangan menyerah, kita berserah saja. Kalau nanti dikasih atau tidak ya bukan kehendaknya kita, tapi kehendak Tuhan. Akhirnya di tahun yang ke-7 mereka seperti ya antara tidak ada semangat lagi seperti yang tahun pertama sampai tahun ke-6. Tahun yang ke-7 mereka jalani, ya mau dikasih atau tidak ya terserah. Tapi ternyata tahun yang ke-7 dikasih, Bapak Ibu. Dikasih, dan si suami ini sudah menunggu 7 tahun, dia senang banget. Senang banget, wah ini dia jawaban dari doa. Ini jawaban dari doa kita berdua. Kita dikasih anak. Istrinya hamil. Dan si suami ini sangat sayang sekali karena menunggu 7 tahun. Menunggu 7 tahun dan akhirnya istrinya hamil. Ketika istrinya hamil, si suami ini tidak mau supaya istrinya ini capek dah. Supaya istrinya kerja berat dah mau. Kerjaan nyuci dilakukan oleh suami. Kerjaan nyapu, ngepel yang berat-berat dilakukan oleh suami. Istri cuma membantu, kadang yang membantu memasak, tapi suaminya ikut andil dalam masak itu. Biar istrinya tidak capek untuk menjaga kandungan karena sudah ditunggu 7 tahun.
Dan ketika menginjak di bulan yang pertama, bulan yang kedua, bulan ketiga, diperiksakan ke dokter, setiap bulan diperiksakan bagaimana kandungannya dan sebagainya. Dokter berkata semua baik-baik saja, tidak apa-apa, kandungan yang ada di dalamnya juga baik, semua aman. Di bulan yang keempat diperiksakan. Ketika diperiksakan, dokter mulai merasa aneh, loh, kok ini ada yang aneh, ada titik hitam ini, kenapa ini? Tapi belum bisa diprediksi ini kenapa. Sudah kita tunggu di bulan yang keempat, bulan yang kelima. Bulan yang kelima diperiksakan lagi, terus kemudian loh, kok tambah besar? Kok bintik-bintiknya entah ini apa, belum tahu dokternya, tapi kenapa ada sesuatu yang aneh di dalam kandungan? Sudahlah, dokter tidak bisa memastikan, tidak bisa memvonis. Sudah, dokternya berkata, kita lihat di bulan yang ketujuh. Bulan yang ketujuh, terus kemudian istrinya itu disuruh menyingkir dan dokternya cuma ngobrol dengan suami. Dan dokternya berkata, Pak, ini sudah bulan yang ketujuh. Ada sesuatu yang aneh dengan kandungan dari istri. Karena ada sesuatu yang itu tidak jadi seperti titik-titik hitam, entah itu virus, entah itu bakteri yang masuk dari mana juga tidak tahu. Belum bisa dipastikan akan hal itu. Kita tunggu bulan yang ke-8, apakah janinnya akan baik atau tidak. Bulan yang ke-8 periksa lagi. Istrinya diperiksa, sudah selesai, istrinya ditaruh di kamar yang sendiri. Dokternya ngobrol dengan suaminya. Dan ketika ngobrol, si dokter kaget, wah ini tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan. Ini ternyata virus. Dan virus ini akan berdampak pada kesehatan dari ibu dan anak. Terus si suami ini berkata pada dokternya, dok, terus apa yang harus saya perbuat? Dokternya berkata, Pak, ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kamu menyelamatkan anak, tapi dengan resiko ibunya meninggal. Pilihan yang kedua adalah kamu menyelamatkan ibunya, tapi anaknya harus disesar dan tidak tahu ini hidup atau tidak. Tapi kalau membiarkan anaknya biar ini dilahirkan, nanti beresiko ibunya yang meninggal. Jadi ada dua pilihan, memilih anaknya yang ditunggu 7 tahun atau istrinya pendamping hidupnya. Akhirnya si suaminya itu dikasih waktu 2 minggu oleh dokternya. Setelah 2 minggu suruh untuk ketemu dengan dokternya. Terus si suami ini kalau jam 12 malam bangun sendirian, dia sujud di kamarnya tanpa mengetahui si istrinya. Si suami tidak pernah berkata kepada istrinya bahwa kandungannya ini ada sesuatu yang aneh. Dia cuma berdoa pada Tuhan, Tuhan tolongin, ini aku harus ngapain? Ini apa yang aku pilih? Aku harus menentukan pilihan bagaimana. 2 minggu bergumul seorang diri, dia nangis jam 12 malam, nangis dan nangis. Dan akhirnya waktu yang ditentukan untuk ketemu sama dokter. Dia ketemu dengan dokter dengan hati yang hancur, dengan hati yang sangat hancur. Dia sedih, mukanya muram, dan dia berkata, dok, aku sudah ngambil keputusan. Aku pengen supaya anak itu tetap dilahirkan, apapun resikonya. Aku sudah menantikan 7 tahun supaya anakku ini lahir. Aku sudah menantikannya. Kemudian dokternya berkata, apa? Kalau bapak menginginkan itu, kita bikin MOU, bikin kesepakatan. Kalau terjadi apa-apa, jadi bapak sudah teken kontrak, sudah tanda tangan, jadi bapak menerima. Kemungkinan kalau ini anak lahir, kalau memang selamat anaknya, pasti ada sesuatu yang aneh di fisiknya. Ada yang tidak normal. Kemudian si suami ini berkata, iya, dengan segala risiko, tanda tangan sudah. Waktu bersalin tiba, suaminya tegang sekali. Waktu melahirkan ternyata pendarahan banyak sekali sampai istrinya mau kehabisan darah dan sudah lemas sekali. Dia berusaha untuk bertahan dan si suaminya yang mendampingi di samping cuma bisa nangis, mah gimana, mah gimana. Cuma
Cuma bisa menangis. Dan istri berkata, apa? Aku akan bertahan sampai anak ini lahir. Ini yang kita nantikan 7 tahun. Ini yang kita doakan 7 tahun. Aku akan bertahan sampai anak ini. Akhirnya dengan sekuat tenaga yang terakhir, akhirnya anak itu bisa lahir. Dan singkat cerita, si ibu dari anak itu tidak bisa diselamatkan karena kehabisan banyak darah. Dan ada sesuatu yang aneh ketika dilihat oleh suami itu, oleh laki-laki itu, yaitu bapak dari anak itu, dilihat, "Duh, anakku kok tidak seperti yang lain. Ini tangan dan kakinya kok lebih pendek dari yang satunya." Si suami ini cuma nangis. Anak 7 tahun yang aku nanti ini, dia mau kecewa, dia mau bahagia, dia bingung. Dia cuma bisa peluk anaknya sambil digendong dan melihat istrinya sudah terbujur kaku, tidak bernyawa. Dan singkat cerita, karena itu anak yang ditunggu, anak yang dinanti, si bapak ini merawat anaknya sendiri tanpa ada babysitter, tanpa ada pengasuh. Dia rawat anak ini segenap hari. Di usia ketika dirawat, di usia menginjak untuk berjalan, untuk mulai usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, belum bisa aja karena kakinya lebih pendek dan tangannya lebih pendek. Jadi tidak punya kekuatan untuk menahan badannya. Tapi bapaknya berkata, "Nah, aku akan ajari kamu berjalan. Aku akan ajari kamu berjalan. Bapak percaya kamu pasti bisa. Pasti kamu bisa." Dan yang terjadi, anaknya diangkat dari yang biasa dia pakai kursi rodanya, anaknya diangkat. "Nah, bapak mau ajari kamu berjalan. Pasti kamu bisa." Kemudian diangkat, disuruh berdiri. Baru berdiri beberapa detik, jatuh. Anaknya berkata, "Pak, sakit. Aku jatuh sakit." Bapaknya berkata, "Nah, memang sakit. Tapi bapak percaya kamu bisa berjalan. Kau bisa berdiri, kau bisa berjalan." Anaknya mulai semangat lagi, diberdirikan oleh bapaknya. Dan dilepaskan bapaknya pelan-pelan. Kemudian bapaknya berkata, "Mulai langkahkan kakimu, mulai langkahkan kakimu." Dan anak itu dengan kepayahan mulai melangkahkan kakinya yang lebih pendek dan tidak bisa menahan berat badannya. Dia jatuh. Anaknya nangis, "Sakit, sakit, itu terlalu sakit buat aku. Sakit, jatuh itu sakit." Terus kakinya bapaknya, "Nah, kamu pasti bisa. Ayo berdiri lagi, coba lagi." Bapaknya mulai memberdirikan anaknya lagi. Kemudian dilepaskan pelan-pelan, diangkat tangannya, kemudian dimulai ajang berjalan pelan. Dan lama-lama dilepaskan. Waktu dilepaskan, anaknya mencoba berjalan. 1 langkah, dia berhasil berjalan. 2 langkah, dia berhasil berjalan. 3 langkah, dia jatuh. Dia teriak kepada bapaknya, "Pak, aku nggak bisa jalan. Ini terlalu sakit. Aku sudah berulang kali untuk berjalan tapi nggak bisa." Bapaknya berkata, "Nak, kamu bisa. Nak, kamu bisa. Kamu bisa." Anaknya semangat lagi. "Oke, Pak, aku sepakat dengan kau." Anaknya berdiri lagi, dibantu oleh bapaknya. Suruh berjalan lagi. 1, 2, 3, 4, dan melangkahkan kaki yang kelima, keenam, dan anaknya bisa berjalan. Dan anaknya berkata, "Pak, aku bisa berjalan. Aku bisa berjalan. Aku bisa berjalan." Dia peluk bapaknya dan dia berkata, "Pak, terima kasih. Bapak sabar terhadap aku. Terima kasih Bapak sudah ngajari aku berjalan sendiri." Singkat cerita, sudah selesai menginjak anaknya remaja. Anaknya ini mulai punya pikiran, "Aku pengen kasih satu hari yang spesial buat Papa." Dia bangun pagi-pagi. Dia merencanakan itu malam. Aku pengen buat besok hari spesial. Dia tidur sangat cepat. Biasanya tidur jam 9, dia tidur jam 7 sudah tidur. Kemudian pagi-pagi dia bangun.
dia mulai merencanakan, papa ini biasanya minum kopi sama makan roti tawar, kemudian dikasih telur di dalamnya, di dalam roti tawar. Aku mau buat itu. Dia pergi ke dapur pagi-pagi, dia bikin teh. Ini anak bukan cuma di fisik saja, tapi di mentalnya juga kena. Dia ketika buat teh, buat kopi, dia ambil itu cangkir, kemudian kopi ditaruh 1 sendok, 2 sendok, terus kemudian dia berpikir, ini kan hari spesial buat papaku, jadi kopinya juga harus spesial. Kalau 2 sama seperti kalau papa bikin biasanya. Dia tambah lagi 3 sendok, 4 sendok, 5 sendok, tambah lagi. Wah, ini baru spesial. Terus dia mulai ambil air panas di dispenser, dia ambil air panas, kemudian dia aduk sampai berantakan, kacau semuanya. Dan kopi dengan cangkir itu, kopinya setengah cangkir. Bayangkan kalau kopi setengah cangkir, sepahit apa itu Bapak Ibu. Tapi dia berkata begini, aku pengen buat yang spesial. Kemudian aku mau buat sarapan. Ada untuk tempat untuk toaster, untuk yang roti tawar ditaruh gitu, terus kemudian akan muncul sendiri, tapi sudah tidak lembek lagi, tapi agak kaku. Nah, anaknya melihat itu, terus kemudian ditaruh roti tawar, kemudian roti tawarnya sudah mulai agak kering, kemudian muncul dengan sendirinya, ting. Terus kemudian dia berpikir, ini tidak spesial, ini seperti biasanya. Yang spesial aku akan bikin hari ini. Dia celupkan lagi ke dalam alat itu, dan alhasil apa? Gosong. Rotinya sudah gosong, dan dia berkata, ini baru spesial, ditaruh. Oh, dia sudah lihat jam, sudah jam segini. Papa biasanya bangun jam segini nih. Wah, dia cepat-cepat. Dia ambil penggorengan, dia goreng telur. Dia mau goreng telur dadar, Bapak Ibu. Dia goreng telur dadar karena dia lihat jamnya belum mau bangun. Dia cepat-cepat, belum masak telurnya, langsung ditaruh di atas dari roti yang gosong itu. Kemudian dia ambil napan, dia taruh kopinya yang berantakan itu, yang pahit pun dia taruh, sarapannya juga di napan, dan dia angkat itu dan dia bergerak ke kamar papanya. Sambil dia mempertahankan keseimbangannya, dia bergerak. Dia bangunkan, dia taruh itu di meja dekat kamar dari papanya. Dia bangunkan papanya. Papa bangun. Papanya kaget. Anakku sudah bangun. Iya papa, aku bikin hari spesial buat papa. Oh iya? Apa yang spesial? Aku bikin sarapan dan bikin kopi buat papa. Mana? Terus anaknya membawa itu ke depan papanya. Kaget papanya. Wow! Tapi tanpa ada ekspresi kecewa, papanya berkata, ini kamu yang buat? Iya pak, ini aku yang buat. Wah, ini dibantu siapa? Tidak ada yang bantu pak, ini aku buat sendiri. Wah, pasti enak buatan anakku. Iya papa, pasti enak. Papa harus habiskan. Wah, mulailah adegan yang berbahaya ini. Tiba-tiba anaknya berkata, Pak, cobain dulu kopinya. Kopi setengah cangkir penuh dengan kopi yang dikasih air sedikit, dicoba oleh papanya. Pahit sekali, sangat pahit, tidak ada manisnya Bapak Ibu. Tapi apa yang dilakukan sama orang tua ini? Orang tuanya berkata, papanya berkata, nah, tanpa ada ekspresi muka yang kecewa, dia bicara kepada anaknya, nah, ini kopi terbaik yang pernah papa minum. Ini kopi terbaik yang pernah papa minum. Anaknya sontak senang. Wah, papa senang. Papa senang banget, padahal pahitnya minta ampun. Kemudian kalau papa senang dengan kopi, berarti papa juga pasti senang dengan sarapannya. Waduh, papanya lihat sarapannya gosong dan telurnya belum masak.
Terus akhirnya diambil sarapan itu. Waktu diambil, anaknya ngomong, "Pak, harus dihabiskan dong. Ini kan yang spesial buat Papa, harus dihabiskan." "Iya nak, aku akan habiskan." Wah, dengan muka yang tidak ekspresi kecewa sama sekali enggak. Papanya mulai menggigit satu gigitan, pahit dan amis. Dan anaknya berkata, "Pak, enak gak?" Pertanyaan yang sulit untuk papanya pasti. Tapi papa ini tetap berkata, "Nah, ini roti terbaik, ini roti terenak yang pernah papa cicipi, yang pernah papa makan." Anaknya berkata, "Kalau gitu Pak, papa harus habiskan semuanya. Papa harus habiskan." Dan papanya berkata, "Iya, nah aku akan habiskan." Dan papa itu menghabiskan seluruh roti itu tanpa ada ekspresi. Bapak Ibu, di ending dari cerita itu, si anak berkata, "Wah, Papa seneng gak dengan masakan?" Pertanyaan yang susah dijawab. Tapi papanya berkata, "Aku senang dengan masakan." Dan papanya berkata, "Nah, aku bangga punya anak seperti itu. Meskipun engkau sangat spesial, tidak seperti yang lain, tapi engkau sangat aku cinta." Dan anaknya berkata apa? "Terima kasih sudah terima aku apa adanya. Terima kasih yang mau membimbing aku, yang mau mengajari aku dengan sangat sabar." Dan mereka berpelukan dan mereka berdua menangis. Replika dari cinta Tuhan itu tidak dari apa yang dilihat, tapi replika dari cinta Tuhan itu yang dari hati, bukan yang dari mata. Bapak Ibu, saya tahu di posisi Bapak Ibu tidak pernah gampang. Saya sangat tahu. Tapi Bapak Ibu dengan luar biasa bisa menyalurkan cinta Tuhan ke anak-anak, sampai mereka merasa mereka sangat dicintai dan diberi. Dan itu yang Tuhan mau buat setiap kita, setiap kali diberi tanggung jawab. Setidak sempurnanya kita ini sangat diinginkan oleh Sang Pencipta kita. Kerinduan dari Sang Pencipta kita adalah nantinya kita mengakhiri di dunia ini, dan kemudian kita kumpul dengan Sang Pencipta di surga. Itu kerinduan. Setiap kali Bapak Ibu dan saudara semua diberikan kepercayaan, itu tidak pernah melebihi kekuatan Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti ngerti satu hal, bahwa Bapak Ibu adalah pribadi yang sangat kuat dibandingkan dengan yang lain. Tuhan percayakan sesuatu yang sangat spesial, dan biarkan di momen yang spesial ini kita bisa menyadari bukan apa yang dilihat oleh mata, tapi apa yang keluar dari hati. Kita dipercaya untuk menyalurkan cintanya Sang Pencipta kita kepada pribadi yang dipercayakan dalam hidup kita. Bapak Ibu dipercayakan dengan anak. Seorang anak pun juga tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga mana. Dan inilah cinta yang sebenarnya, tidak memandang dari mata, tapi keluar dari hati yang tulus. Saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan saya untuk kita
punya apa ya istilahnya, waktu sebentar untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan untuk apapun yang telah diberikan Tuhan ke dalam hidup kita. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk pejamkan mata sebentar saja, mau saya mengajak untuk berdoa.